Tes, tes. Oke. Oke, jadi welcome back ke Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 8 Maret 2021 di hari Senin di minggu kedua di bulan Maret ya 2021. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman? Happy weekend untuk teman-teman semua. Jadi ya Sabtu Minggu lupain dulu saham sejenak ya. Fokus family time, relax ya, atau Anda ada bisnis lain seperti itu, ya jadi jangan melulu saham. Ya sesekali kita harus relax ya, lupain saham nanti hari Senin sampai Jumat kita baru fight lagi di market. Ya meskipun memang market selama 2 minggu kemarin ini nggak enak. Ya, saya pun mengakui marketnya nggak enak. Nanti saya jelasin anomalinya menggunakan indikator yang di bawah ini. Ya, indikator yang di bawah ini yaitu ATR. Jadi ya ini indikator spesial saya untuk IHSG. Jadi perlakuan khusus lah. Ya, saya jarang pakai indikator sebenarnya, tapi sometimes in special case saya pakai indikator untuk nentuin apakah yang sedang terjadi dalam suatu indeks atau suatu saham tersebut. Oke, jadi sebelumnya pastikan Anda like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Jangan lupa share juga video ini karena video ini gratis sehingga banyak trader-trader di luaran yang dapat banyak benefit. Lalu jangan lupa follow Instagram kami. Ya di sana ada banyak edukasi-edukasi gratis. Follow TikTok kami juga. Di sana edukasi-edukasi yang menarik. Dan yang paling penting join Telegram kami. Jadi pada saat live market Anda bisa discussion langsung dengan saya, diskusi santai saja ya. Lalu buat yang mau lebih intens gitu ya trading bersama saya, langsung dimentorin saya langsung bersama teman-teman member VVIP lainnya. Join Telegram kami dulu. Nanti ketika sudah join, Anda langsung chat ke staff silent ya ke si Riciran untuk daftar membership ya. Ini adalah price listnya ya. Rencana mungkin April kalau fasilitasnya kayak bot saham mobile app sudah jadi, ini bukan 150.000 lagi, maybe di atas 200.000 per bulan. So Anda mau coba-coba daripada marketnya bingung, Anda nggak ada yang ngebimbing, better Anda coba menurut saya ya. Itu worth it ya, worth it to try. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ceritakan sedikit mengenai ini requestan belum masuk ya. Requestan saya belum dapat report dari staff saya, jadi ya saya akan langsung saja. Ya saya record pagi-pagi karena saya masih ada urusan di luar kota. Habis ini saya mau meeting lagi. Ya, nah market ya, jadi ketika kita lihat market dari 3 hari kemarin, Rabu, Kamis, Jumat itu kepukul dan secara tidak langsung dia kembali berada di bawah ya let's say 6.300 ya, which is ini menandakan false breakout ya. Saya sudah bilang waktu dia breakout di sini di tanggal 1 Maret, saya bilang kita cek sampai hari Jumat. Kalau sampai hari Jumat dia nggak bisa balik, ini bisa dikatakan false breakout. Tapi begitu pula sebaliknya. Ya, ketika dia false break, ini kan dia breakdown ya. Artinya dia kalau kita lihat ini kan breakdown support. Ya, jadi yang sebelumnya resisten menjadi support dan seketika support itu pun di breakdown. Ya, closing di hari Jumat itu kan di bawah ya, di bawah dari resisten. Berarti kan ini breakdown. Nah, sama ya konsepnya, kita tunggu ya nanti sampai minggu depan ya, which is mungkin tanggal merah ya. Tanggal merah ya, hari Kamis ya. Saya nggak tahu nih Jumatnya, setahu saya surat edarannya saya udah baca nggak jadi cuti bersama. Ya saya nggak tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu bisa komen. Saya juga belum tahu. Jadi Kamis tanggal merah, schedule awal itu cuti bersama, ya libur bersama. Ya tapi nggak tahu nih bisa saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat masuk bursa. Tapi ya kalau biasanya kalau kejepit bursanya nggak menarik. Ya, oke, nah kalau seperti itu, ya jadi ya kita tunggu saja nanti sampai akhir pekan ini. Kalau dia nggak bisa balik lagi di atas 6.300, dia akan kembali ke dalam zona sideways-nya di sini. Ya, di sini dia akan kembali ke dalam zona sideways-nya di 6.150 sampai 300, 6.300. Ya, jadi ya kalau sideways ya balik lagi naik, turun, naik, turun. Tapi ya seperti yang dibilang anomali market ini membuat market mayoritas bukan sideways tapi correction. Ya, naik dia sideways, sekali turun langsung ambles. Ya itu yang terjadi di beberapa saham dan saya yakin teman-teman ngalamin. Ya it's okay, VVIP pun mengalami. Nah, lalu saya menggunakan indikator yang di bawah ini. Ya ini namanya ATR. Ya jadi Anda bisa pakai juga ya ini untuk ilmu Anda. Kalau Anda mau coba-coba untuk menganalisa market ya, untuk ATR sendiri ya,
Oke, kegedean ya. Nah, Anda lihatnya seperti ini aja nih, teman-teman. Ya, jadi saya akan buat time frame di sini. Ya, ini kan dari awal naik nih. Ya, sampai sini, ya, sampai puncak kenaikan tadi. Ya, kalau Anda lihat di sini kan IHSG-nya naik. Setuju ya? Di sini kan IHSG meskipun candle naik turun tapi kan uptrend. Ya, dari awal Februari hingga Maret ya itu kan uptrend. Ya meskipun dia sideways sih, ya menjelang-jelangnya dia sideways, tapi secara tren itu perlahan naik. Ya meskipun sideways dia naik. Oke. Nah, tapi kalau Anda cek ATR-nya ya ini cenderung turun. Bahkan ketika di sini ini dia dead cross ketika di sini. Ya. Jadi kenapa nah ATR ini mengukur ya mengukur seberapa power ya istilahnya apa ya? Seberapa kuat gitu ya, seberapa powernya dari IHSG, which is power ini mencerminkan mayoritas saham-saham yang ada di IHSG kita untuk ikut naik. Ya, jadi kalau dilihat di sini kenaikan market tapi powernya tidak ada. Ya, mirip-mirip konsepnya dengan volume, tapi pada intinya ialah simpelnya ialah market naik, ATR-nya turun, mayoritas saham justru akan berat untuk naik. That's why anomali market ini terjadi. Ya market naik, ya memang dari sini sampai sini market masih oke. Ya, tapi sampai pertengahan, ini saya lupa nyampe mana. Ini market udah mulai gonjang-ganjing. Sideways, berat naik dan yang naik ya di range ini, time frame ini waran, bank-bank kecil, ya berbau-bau digital, ya dan lain sebagainya. Tapi yang lain di luar digital, di luar bank kecil, itu mayoritas sideways sampai anjlok. Jadi ya kita nggak tahu anomalinya sampai kapan. Tapi kalau melihat dari ATR ini sudah mulai dull dan keras lagi. So saya yakin seperti morning briefing kemarin saya sudah bilang bahwa maybe di minggu ini market udah mulai lebih enak. Ya pertama karena memang sahamnya sudah banyak mayoritas drop cukup signifikan sehingga muncul yang namanya technical rebound. Ya lalu yang kedua ialah saya lihat beberapa bandar sudah distribusi di atas dan ketika marketnya drop atau sahamnya drop itu dia sudah mulai cicil lagi di bawah. Ingat, bandar ketika TP ya dia akan akum lagi di bawah. Nggak ada dia TP tinggalin. No, ya bandar juga akan terus cari duit setiap saat. Jadi ketika market sahamnya sudah dia taking profit, dia akan buyback lagi di bawah. Ya itu udah pasti. Jadi ketika kita lihat saham-saham sudah banyak yang jeblok, ya kalau kita lihat dari Kamis Jumat kemarin nih yang auto reject bawah ini banyak sekali. Ya, kita lihat ada Inco, ya ikan yang hype-nya banyak, gitu kan Harum, ya baca besi memcor nih saham-saham becap nih saham-saham yang hype sesaat, ya ini yang ARB banyak banget nih, ya dari 10 sampai ke 58 berarti 48 saham yang auto reject, sisanya minus 5%, IMAS, bahkan Bird, ya kan Fire, Innov, ya Care, Adi 4%, INKP, IMJS, Antam, ya Antam, nanti kita bahas nikel, ya dia mayoritas itu ngedrop. Jadi ya kalau yang naik ya waran majority ya Dadawe. Ini merupakan rekomendasi kita. Ya jadi rekom sekali rekom 181%, bahkan sempat 200% lebih ya ke Dadawe hari Jumat kemarin sempat ke 41, selamat ya. Ya sisanya kalau Anda lihat INDX ya kan, MRAT ini saham-saham gak jelas dada. Ya, bahkan sampai ke 20 besar nih mayoritas masih didukung sama waran. Seperti itu. Jadi memang kenaikannya ya saham-saham yang nggak jelas doang. Ya, jadi Anda nggak usah kaget bahwa market nggak mendukung. Nah, ini kita lihat nih, kalau Atera sudah mulai on track, ini akan sangat bagus. Setidaknya ya tidak seburuk 2 minggu ke belakang. Ya, jadi itu gambarannya saja. Lalu prediksi minggu ini gimana, Om? Nah, prediksi minggu ini saya simpelnya ialah market mungkin masih akan bergerak sideways, tapi anda harus perhatikan bahwa sudah ada stimulus yang cukup besar, ya Senate pass 1.9 ya trillion COVID relief bill, House Democrat plan final approval Tuesday. Berarti nanti di hari Selasa itu adalah keputusan finalnya, ya. Tapi sudah ibaratnya sudah apa ya? Sudah disetujui dari Senat. Ya mungkin fixnya itu di hari Selasa. Ya, jadi ini sudah masuk headline berita internasional seperti itu. Jadi majority saham, ya ini karena ketok palunya
keputusannya beritanya muncul di hari Sabtu dan Minggu, which is bursa pada tutup. Jadi saya rasa akan merefleksinya baru di hari Senin, baru kelihatan respon dari market luar. Dan saya yakin ketika memang market luar kemarin itu pada jeblok, ya indeks-indeks Asia, Shanghai itu pada correction, saya yakin akan mengalami technical rebound. Ya, dari sisi lain kita lihat Dow Jones ya technical rebound. Ya, jadi kalau kita cek Dow Jones, nah, ini saya lagi di luar kota, teman-teman. Jadi saya pakai WiFi luar, jadi agak sedikit kurang menarik. Nah, ya, kalau kita lihat di sini Dow dia confirm new low-nya di sini ya dengan closing-nya cukup baik gitu ya. Saya rasa technical rebound dengan condition bahwa stimulusnya cair, ini akan menjadi hal yang menarik ya. And send back to the house for approval which is will take place on Tuesday. Ya, berarti kita tunggu ya Senin Selasa ya itu akan puncaknya mungkin market akan mengalami technical rebound. Jadi saya yakin minggu ini akan lebih better daripada minggu kemarin. So kita bisa manfaatkan serok-serok bawah saham-saham yang sudah drop ya. Saya sudah jelasin tekniknya dari Jumat. Anda bisa average down ataupun Anda bisa spekulasi buy ketika dia tidak buat low baru. Anda bisa spekulasi average atau buy di sana. Ya TP Anda silakan cari resisten kuat untuk Anda jadikan sebagai referensi untuk taking profit seperti itu. Oke, jadi itu adalah sentimen yang cukup kuat untuk minggu ini sementara. Ya, jadi kita bisa manfaatkan untuk memanfaatkan trade atau yang mungkin teman-teman yang sempat loss gitu ya, itu bisa teman-teman manfaatin. Oke, nah kalau Anda sudah paham ya, berikutnya kita akan bahas sektor-sektor apa aja sih yang mungkin perform atau yang bisa memberikan kita profit. Ya, jadi mumpung nggak ada requestan saya belum terima ya. Jadi saya akan bahas dulu sektor-sektor yang menarik ialah komoditis, teman-teman. Jadi nanti sepanjang hari Senin sampai nanti hari Jumat, kalau memang Jumatnya buka, sektor yang menarik saya cek adalah komoditis. Karena memang dari kemarin komoditis, beberapa komoditis sempat up, contohnya seperti oil, Elsa, Medco, Akra. Tapi memang secara, ya balik lagi, karena kondisi market, sahamnya pun tidak kuat naik. Ya, paham ya. Jadi ketika memang bandar akum lah, atau chartnya bagus tapi kok nggak naik karena marketnya anomali. Ya tapi ketika market sudah mulai stabil, sudah mulai normal seperti itu, saya yakin saham-saham yang komoditas yang memang didukung sama sektor industrinya oke, ini akan perform ya. Jadi kalau kita cek ada oil ya, lalu dari nikelnya sendiri gitu ya, ya timah. Ya, mana nih? Ya, ini oil naik. Lalu rebound ya untuk tinsnya pun juga rebound. Nikel. Ya, meskipun ya memang nih cuma technical rebound, tapi ya setidaknya technical rebound ini menjadi katalis positif untuk. Oke, kita bahas dulu deh sekalian ya. Kita akan bahas dulu sektor-sektor nikel. Ya, saya sudah jelasin ya nikel itu banyak, ada Antam, Inco, DKFT, ya ini yang pure nikel. Sisanya yang ada mix seperti Harum dan juga Tins yang memang ada anak perusahaan ataupun ada investasi di perusahaan yang nambang nikel. Oke, sebentar teman-teman. Sinyalnya kurang stabil ya. Oke. Antam. Coba ya, kita cek Antam. Oh, sinyalnya. Oke, jadi saya ceritain dulu. Jadi komoditis-komoditis seperti oil, Medco, Elsa, Akra, lalu ada batu bara juga yang bisa Anda cek, Adro, PTBA yang memang juga akan bagi dividen Maret sampai April nanti. Ya, kalau mau lebih spekulatif ada Doit dan Indi, lalu juga sektor-sektor CPO Anda bisa cek nanti, lalu juga Anda bisa cek sektor nikel yang memang lagi hype
Nah, kita ambil contoh Antam ya. Jadi kalau saya bilang ya Antam ini dia masih buat low baru. Oke. Tapi yang selalu saya bilang ialah trennya belum patah. Trennya belum patah, teman-teman. Jadi selagi dia bisa buat confirm new low ya. Contoh seperti ini ya. Saya asumsikan seperti ini. Oke, low di kemarin di hari Jumat itu kan di 2350. Ya, closingnya di 2420. Nah, nanti kalau misalnya hari Senin dia tidak low-nya, jadi titik terendah dia di hari Senin tidak lebih rendah dari 2350, maka ini akan confirm untuk technical rebound. Bisa hari Seninnya langsung, bisa hari Selasanya atau besoknya. Jadi kalau Anda mau average down, Anda bisa spekulasi di sini ya, karena kebetulan ya dia ada ketahan di resisten ya, sekarang jadi resisten ya karena dia breakdown ya. Doain dia bisa minimal bounce back ya ataupun rebound itu balik lagi di atas 2500 ke atas ya, di atas 2500 ke atas kalau Anda mau spekulasi. Tapi apakah langsung naik? Enggak juga. Jadi Anda cuman bisa manfaatkan sementara untuk technical rebound. Biasanya after dia technical rebound ya dia akan kembali sideways, teman-teman. Ya, jadi dia akan kembali sideways dan kita harus berhati-hati kalau dia sideways. Ya, jadi dia akan rebound, lalu mungkin dia akan sideways, baru pelan baru naik lagi. Jadi kalau Anda memang nyangkut untuk Antam gitu ya, Inco, Tins, Harum dan sebagainya, Anda bisa spekulasi average down nanti ketika dia rebound. Ya targetnya sementara dia tutup gap dulu, ada di sekitar 2600 ke atas. Ya, jadi Anda bisa average down, jual di sini, lalu Anda bisa cicil beli lagi ketika dia sudah dekat-dekat 2500. Ya, jadi saya yakin sekali kalau marketnya mendukung nih pasti rebound. Ya, rebound cukup kencang karena koreknya cukup banyak. Begitu pula juga dengan Inco. Ya, ini Inco lebih parah, dia auto reject. Ya, nah ini Anda bisa spekulasi. Ya, asal dia tidak buat low lebih baru, kebetulan nih low barunya di 5150 pas-pasan sama closing, Anda bisa spekulasi hold ya ataupun average down, lalu ketika dia rebound Anda bisa out. Nah, untuk Inco sendiri dia juga ketahan di beberapa ya ini 4600 support kuat, lalu di sekitar 5000 ya, ini ada support nih di 5000 teman-teman, Anda bisa pakai pantauan. Lalu di 5200 juga ada titik support ya, sementara sih 5000 supportnya cukup kuat menurut saya. Jadi kalau Anda memang mau spekulasi asal dia kuat di atas 5000 itu oke. Ya, trennya belum patah teman-teman ya, trennya belum patah karena secara weekly ini masih strong up trend. Dan kalau Anda lihat ya, biasanya kalau muncul candle besar seperti ini minggu depannya pasti technical rebound. Jadi which is ya minggu depan ataupun minggu ini dia akan technical rebound. Ya. Oke, jadi seperti ini ketika kita lihat marketnya jeblok parah ya, minggu depannya setidaknya dia technical rebound. Walaupun memang mungkin saja langsung drop lagi ya, tapi biasanya dia akan setidaknya technical rebound. Ya begitu pula dengan Tins. Tins juga sempat kita TikTok ya, beli di 1820 jual di 1900 ke atas. Ya, ada Tins, ada juga DKFT, ya, Harum. Nah, ini sudah tanda-tanda technical rebound. Atau Anda silakan cari emiten-emiten yang dropnya cukup parah, ini harusnya akan mengalami technical rebound. INKP, Tekim, ya, ada Medco, Elsa cukup kuat. Nah, ini emiten-emiten minyak yang mungkin Anda bisa cek, Elsa, Medco, dan lain sebagainya. Ya, didukung dengan sektor komoditas dan marketnya sudah baik, saya rasa sudah mulai bisa Anda lirik atau Anda silakan cek teman-teman dia punya stock loser percentage siapa aja gitu ya. Jadi Anda bisa cek, ada cek bandarmologinya, ya Anda silakan screening pribadi. Oh, ini bandarnya aku nih Om. Oke, Anda bisa spekulasi buy. Seperti itu. Jadi konsepnya Anda silakan cari, saya sudah kasih triknya. Anda silakan spekulasi untuk buy, hold, sell, itu terserah Anda. Tapi buat Anda yang nyangkut, setidaknya Anda average down ketika naik, Anda kurangin loss Anda dengan cara buang sebagian. Nanti turun, average lagi di bawah, ketika rebound Anda kurangin lagi. Jadi itu adalah teknik sell on strength yang benar. Ya, seperti itu. Jadi teknik sell on strength ini digunakan ya untuk kondisi emiten yang masih bagus tapi kondisinya floating loss. Nah, lalu sektor-sektor apa lagi sih yang menarik? Nah, sektor-sektor menarik lainnya ya Anda masih bisa perhatikan sektor-sektor yang berbau digital. Ya, seperti contoh Arto yang habis right issue gitu kan, Agro ya, pokoknya berbau-bau digital ya, ini bisa Anda lirik ya, seperti Agro contohnya dia sudah correction cukup banyak dari high-nya di 1500 ya, kita bisa bilang 1500 itu sudah correction hampir 20% dari high-nya
Ya, high-nya 2 minggu yang lalu sudah minus 20%. So, ini akan mengalami technical rebound yang cukup besar menurut saya. Ya, jadi menarik. Ya, menarik untuk kita lihat apakah akan technical rebound atau tidak. Saya yakin sih technical rebound. Intinya, Anda silakan cari yang correction banyak, ya. Lalu Anda bisa spekulasi hold atau buy. Nah, lalu berikutnya, ya. Lalu berikutnya ialah yang ingin saya sampaikan terkait bank-bank kecil. Jadi kalau Anda lihat beberapa bank sudah suspend seperti INPC, BNBA, ini kan saham-saham sudah disuspend, BBHI setahu saya juga disuspend, lalu beberapa bank kecil ini sudah tidak kuat, baca auto reject, Besim auto reject, BCAP auto reject. Jadi banyak beberapa saham yang sudah auto reject dan seperti yang saya bilang, cepat atau lambat bubble ini akan meletus ya. Memang emiten yang mungkin diakuisisi akan tetap terbang, tapi kan majority itu nggak semua diakuisisi. Ya yang lain ini cuman hanya ikut-ikutan saja. Ya lalu kalau Anda bilang bahwa bank ini akan dikonversi ke digital, ya tidak semudah itu prosedurnya. Jadi nggak langsung ya semudah itu dia convert jadi bank digital. Jadi butuh waktu dan kenaikan ini ya hype sementara. Ya memang secara prospek jangka panjang sangat bagus ya kalau kita ngomong digital ini kan sangat baik. Tapi dengan kenaikan harga sahamnya sekarang ini terlalu overrate menurut saya. Ya, jadi Anda bisa lihat mana nih ya? INPS Bank bukan ya? Oke. Nah, ini saham-saham pokoknya yang hype-nya banyak nih. INPS, Polu, DWGL gitu ya. INDR ya kan. BTPS, GDR, Inco, Mina, ya ikan. Ya hati-hati terhadap bubble. Ya, lalu kalau kita lihat kayak SDRA, ini kan sektor-sektor bank nih, ya, sektor-sektor bank-bank Nobu, ya, Baca, Mcor, Besim, Becap, BBYB, BBLD, ya finance bank gitu ya, dan lain-lain sebagainya nih hati-hati Anda akan sangkut. Nah pertanyaannya emiten-emiten ini masih kuat gak? Ya kalau kita ngomong dari teknikal, ini ya correction wajar. Ini kita pure ngomong teknikal ya. Ini cuman koreksi wajar. Ya jadi saya ambil contoh misalnya Baca. Ya saya ambil contoh satu kasus, sisanya Anda praktekkan sendiri. Nah untuk Baca gimana? Ya, kalau Anda track dari secara bandarmologi, rata-rata saham-saham ini bandar sudah cuan ratusan persen dari bawah. Ya, jadi kalau Anda hitung ya bandarnya sudah posisi untung. Nah, kalau sudah posisi untung, ketika marketnya sudah pecah, apa yang terjadi? Bandarnya jualan. Apa yang terjadi ketika bandarnya jualan? Anda sangkut karena Anda beli di pucuk. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya untuk Baca sendiri ya ini masih sangat uptrend ya ini masih sangat uptrend sebenarnya cuman karena kenaikan atau uptrendnya hanya karena pure dari sentimen rumor ya ketika rumornya batal ini akan hancur ya pasti akan hancur dan kembali ke harga asal. Dari dulu seperti itu. Ya dari dulu setiap tahun atau 2 tahun sekali isu-isu rumor itu selalu digoreng ya oleh para bandar. Jadi hati-hati saja, Anda silakan pakai teknikal, Anda silakan cari titik support seperti contoh misalnya Baca di 770 ya di 770 kalau jebol ya hati-hati Anda bahaya. Lalu misalnya kayak Besim ya, lalu misalnya kayak Besim ya kan dengan dari 1250 turun ke 995 dengan volumenya sangat meledak. Lalu kalau saya coba cek SIM gitu ya. Ya, ini MG jualan yang nampung kakak SQCC ini kan retail. Jadi ini yang menyebabkan ya Anda sangkut karena Anda ikut euforia. Ya, jadi kalau Anda ikut euforia, ikut pom-pom di grup, ya Anda mati. Mereka yang pom-pom mereka udah jualan. Ya, kenapa sih mereka mau ngomong di grup? Karena biar harganya ngangkat. Kenapa harganya ngangkat? Ya karena dia sudah beli, biar dia bisa jualan. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi banyak sekali di grup-grup free, grup-grup premium, itu banyak mata-mata dari bandar. Jadi dia, ayo, ayo, beli, beli, masih arah, masih arah. Anda keikut mereka jualan, Anda bengong.
Ya, seperti ini kan dari dulu tiap tahun kejadian selalu banyak investor yang trauma bilang saham itu judi karena kejadian seperti ini. Ya, kalau memang mau beli dari bawah rumor itu muncul Anda beli. Jangan beli ketika di tengah-tengah. Ya, boleh tapi Anda harus disiplin. Ya, lalu begitu pula dengan Waran. Ya, sementara Waran masih hype. Cuman saya yakin mungkin bulan ini makin ke sini akan makin habis masanya. Contoh Besimwe. Anda beli dari 950 aja, 900 Anda sudah loss hampir let's say 60%. Ya, 50 sampai 60% sudah ludes. Besok panik selling lagi, drop lagi, Anda habis uang Anda. Jadi hati-hati terkait pom-pom-pomon seperti ini memang tergiur. Ya, jujur siapa sih nggak tergiur sehari bisa untung kayak Dadawe di VVIP rekom dari 11-an bisa sampai ke 41 300% dalam waktu satu hari. Siapa sih yang nggak mau? Ya, bego banget kalau nggak mau. Tapi permasalahannya Anda kalau ikut kata orang, orang itu kan tujuannya kan untuk pribadi. Ya gak? Ya, untuk pribadi dia dia pom-pom biar harganya naik, ketika dia naik dia jualan. Karena dia tahu kapan dia harus jualan, sedangkan kita nggak tahu kapan kita harus jualan. Nah, jadi seperti Dada, Kebak, Sofa, dan emiten-emiten waran lainnya yang masih up, ya. Nah, Anda bisa spekulasi beli, bukan nggak boleh, ya itu ada tekniknya, memang waran itu bukan judi. Tapi kalau Anda tidak paham basicnya, tidak ngerti cara trading, cuma ikut-ikutan, apalagi om, saya loss banyak, saya mau balikin deh jor-joran di waran, mati. Ya, uang Anda bisa hilang beneran di saham. Padahal kan batas auto reject 7%, tapi loss Anda di porto bisa 10%, 20%, 30%, 40%. Ya karena keserakahan seperti ini yang bahaya. Jadi ya hati-hati, don't trust anybody in stock market, ya percaya dengan pribadi dan analisa sendiri. Ya, saya pun tidak memaksa Anda untuk percaya dengan analisa saya, tapi kalau Anda sudah kenal saya, sudah kenal analisa saya, Anda boleh percaya. Tapi kalau Anda tidak kenal, Anda jangan langsung percaya. Ingat, datang, lihat, dan buktikan. Ya, semua orang tujuannya untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Itu yang harus Anda pahami. Jadi di sini saya nggak mau teman-teman ya seperti ini. Dari kemarin di sini, bahkan di grup VVIP saya pun nih rame. Wow, Besim, enak ratusan persen. Ayo beli, beli besok pada nyangkut. Ya, nyangkutnya konsulnya ke saya pun juga bingung. Ya, padahal kan saya nggak instruksi. Ya, saya pun kasih waran ya benar-benar safe yang 100% pasti hit. Contohnya Dadawe, saya rekom. Ya, jadi Anda kalau mau Anda butuh mentor dan ya mungkin VVIP salah satunya yang bisa membantu Anda. Oke, saya rasa cukup. Ya, saya masih mau meeting lagi bersama dengan member VVIP di jam 11. Saya masih mau record untuk mau briefing VVIP. Saya rasa cukup untuk teman-teman. Harapan saya kita minggu ini tetap semangat. Ya, tetap bisa balikin profit yang ada. Thank you banget teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke? See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.